Jadi ada istilah jawari. Apa jawari tadi? Anggota badan. Ada domair artinya hati. Ada saroir artinya rahasia di hati kita. Lebih dalam daripada hati. Jadi dohir hati, ada lagi lebih dalam. Itu namanya saroir. Nah ini tiga-tiganya harus kita perbaiki, kita openi. Sebelum melangkah kepada tingkat 2 dan ketiga, harus melewati langkah yang ke-1 dulu. Yang ke-1 ada dhawahir, artinya anggota badan secara lahiriah. Bagaimana memperbaiki lahiriah kita? Kan kita ini ingin perbaiki diri. Cara memperbaiki diri itu tempuh lahiriah dulu. Ada yang tidak netetaraja nica kambalan. Tuhan saya netetaraja nica kambalan. Itu bahasa Sunda tidak. Netetaraja nica kambalan teh secara step by step, bertahap. Ulah wakan ngitung nepi ka 3, laun hiji acan. Tos hiji nabe 2 nabe ka 3. Teh netetaraja nica kambalan 1 2 3. Ulah ngitung mulai dari 3, terus 3 2 lagi, 2 1, itu mah turun. Nah dalam perbaiki diri juga sama. Dohir dulu perbaiki. Perbaiki dohir dulu. Memperbaiki dohir kita adalah dengan 3 macam. Memperbaiki dohir kita atau badan kita, jasmani kita, fisik kita dengan 3 macam. Atau amalan dohir gitulah. Amalan dohir yang kita lakukan ini pertama adalah tobat. Kedua takwa, ketiga istiqomah. Jadi langkah pertama untuk perbaiki diri kita adalah tobat. Madaikan kita datang dari tempat yang lain, yang banyak wabah, banyak virus, banyak penyakit. Supaya kita betul-betul steril, maka harus dicuci dulu dengan cara cuci tangan supaya mati virusnya. Kalau dalam amalan itu mematikan virusnya, tobat. Jadi sebelum apa-apa tobat dulu. Tobat itu kan kepada Allah dan kepada manusia. Artinya tobat atas dosa kepada Allah dan tobat atas dosa kepada manusia. Kalau tobat atas dosa Allah 3 macam syaratnya. Kalau tobat atas dosa manusia ada 4. Ya plus 1. Itu mah sudah jadi rumus umum. Kalau ada dosa dengan Allah, maka ditempuh 3 macam. Kalau dengan manusia harus 4 ditambah 1. Yang 3 itu ada pertama apa? An-nadamah, menyesal atas yang kita lakukan. Perbuatan yang salah itu disesali oleh kita. Dan itu adalah inti daripada tobat. Kalau kita tobat tidak menyesal, bohong. Yang benar-benar tobat menyesal. Allah lebih suka kepada orang yang banyak dosa, banyak menyesal, daripada orang ibadah malah sombong. Sholatnya sering, tahajudnya sering, puasa sering, tapi sombong. Allah lebih suka kepada orang yang banyak dosa tapi banyak menyesal, apalagi sampai menangis. Rajulun dzakarallaha khalian wa fadat aina li khasyatillah. Seorang lelaki yang bangun di waktu malam saat orang pada tidur sampai mencucurkan air mata semata-mata karena takut sama Allah itu. Itu kenapa? Karena ada sesal dalam hatinya atas dosa yang telah dia lakukan. 1 itu. Kedua apa? Meninggalkan dosa.
ulah nyebutkan tobat tapi dosa digawean terus. Namun orang tobat tinggalkan pagawean dosana. Dan bahasa Arabnya al-iqla. Jadi mencabut dosa yang telah kita lakukan. Jadi mencabut dosa yang telah kita lakukan. Jadi terjadi lamun tobat ya mah tina pagawean salah tapi salahnya di gawean tuluy. Misalkan begini, kita tobat dari perbuatan judi tapi judina tuluy. Atau misalkan tobat dari perbuatan zina tapi zina wae. Kalau namanya tobat al-iqla, tinggalkan zinahnya, judinya, maboknya tinggalkan. Baru benar tobatnya. Kalau tidak begitu, bohong tobatnya. Ketiga adalah tidak boleh ada niat mengulangi dosa. Jadi kita niatkan hari ini kita tobat dari dosa dan hari ini niat untuk mengakhirinya. Tidak akan mengulangi lagi berbuat dosa. Itu namanya al-azam ala ya'uda ila dambi. Ada niat di hati untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Tobat tapi isukan digawean itu terjadi itu. Astagfirullahaladzim isukan arek deui. Teu bohong atuh tobatna. Kuduna ge isukan abdi Gusti mah sekali-kali deui kitu. Bagaimana kalau setelah tobat niat tidak mengulangi, efeknya mengulangi lagi? Bagaimana itu? Ya tobat lagi aja. Nabi mengatakan kalaupun 100 kali kamu mengulangi dosa, tidak boleh putus asa. Tobat lagi saja. Asa dosa yang kita lakukan itu tidak diniatkan, tidak direncanakan. Mudah-mudahan tidak ada yang merencanakan berbuat dosa. Jadi dosa itu hanya spontan sajalah gitu. Udah ningali HP, yang tadi anak rok. Itu kan spontan tuh, tadi dengan haja. Dukatnya tuh nyalampir roken, dina HP teh. Gitu. Makanya ada yang disebut sekarang itu istilahnya. Ada yang lebih bahaya daripada narkoba. Apa istilahnya? Narkolema. Udah baca belum? Apa narkolema tuh? Narkolema itu adalah akibat sering nonton seks, porno, akhirnya menghayal. Udah menghayal ingin melampiaskan, tapi tidak ada layan, dikerjakan sendiri. Nah akhirnya keseringan dilakukan, maka akan rusak saraf kita, terutama saraf otak bagian depan. Ada pengkerutan. Itu lebih bahaya daripada narkoba. Akibat naon nonton HP anu aya porno, aya teh dirancingan. Nah itulah akibatnya. Makanya dosa itu namanya dosa tidak direncanakan. Kalau tidak direncanakan supaya tidak jadi dosa, hapus gancang, tinggalkan yang dulu disidik-sidik. Itu. Maka kata Sayyidina Ali, yang dosa itu pandangan kedua dan ketiga. Yang pertama bukan dosa, rahmat itu. Kalau yang pertama rahmat. Tapi lamun dibalikannya jadi laknat. Nuatak udah aja yang pertama bungkul. Sekilas itu mah rahmat. Dua kilas dia laknat. Gitu. Nah itulah yang dimaksud tobat kepada Allah itu tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Walaupun diulangi tapi tidak diniatkan, tidak direncanakan. Itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana formalnya kepada Allah? Tobat itu formalnya pada Allah mah istighfar.
Itu. Astagfirullah. Terus. Astagfirullah. Minal khataya. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu kalau sambil ngasuh orok itu mah, maka dilakukan. Kalau serius mah gak begitu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baik dibayangkan dosa, dibayangkan adab, dibayangkan siksa. Terus sadar keluar cai panon itu ngarana istighfar nu serius. Ayo dilakukan dia mah astagfirullah. Kita mah ngasuh budak, termasuk ngasuh nini-nini. Ngasuh nenek-nenek. Nabi itu baca istighfar yang tadi itu, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, sampai 100 kali. Setiap malam 100 kali. Kita berapa kali? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Paling kita mah 5 kali semalam. Tiap ada sholat. Kepada Allah itu begitu 100 kali. Nabi itu melakukan sampai 100 kali. Padahal tidak dosa, tidak berbuat salah Nabi itu. Tapi karena syukur atas nikmat Allah dibacakan istighfar. Dan yang kedua, istighfar Nabi itu jadi contoh. Supaya jadi uswah hasanah, jadi qudwah hasanah. Supaya contoh buat kita, Nabi aja istighfar. Banyak orang te jenderal istighfar hansip te. Banyak hansip eleh kusaha. Ku jenderal gitu. Nah Nabi itu kan jenderalnya tobat. Nah oleh karena itu ikutilah Nabi walaupun tidak banyak, bukan tidak banyak, tidak berbuat dosa, istighfar. Dan istighfarnya banyak gitu. Dan banyak apa istighfar tuh itunya lapan-lapannya. Ada yang disebut sayyidu istighfar, seutama-utama istighfar. Allahumma anta rabbi, sama-sama. La ilaha illa anta ukawana ala ahdika wa adika mastatatu bika min syari ma sanatu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Itu sayyidu istighfar. Jadi banyak lapan-lapannya. Madaikan astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyaikhina wali ikhwanina wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alayyai minhum al amat. Kalau dalam Quran ini Allahumma filana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Apa tidak? Coba sama-sama. Allahumma filana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Belum apa? Allahumma filana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilal ladzina amanu
Rabbana innaka raufur rahim. Jadi artinya ini, ya Allah ampunilah dosa kami dan umat sebelum kami yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan rasa benci kami kepada orang yang sudah mati dalam keadaan beriman. Bahkan yang masih hidup juga tidak boleh ada ghil, yaitu benci. Rabbana innaka raufur rahim. Engkau adalah Maha penyayang, Maha memberi, Maha bijaksana, Maha segalanya aja. Innaka raufur rahim. Rauf tuh lembut, penyayang, pengasih gitu. Karena itulah Allah ampuni dosa kita. Jadi memperbaikinya itu secara lahiriah itu dengan cara tobat. Ibarat mani, tobat itulah. Ngan artinya diwadak can si banget nah. Bangetnya diwadakan can cuci muka. Udang saya langsung diwadak. Kuduna cuci dulu. Udah cuci diwadak. Nah, nyuci muka itu dalam istilah tobat tadi mah adalah istighfarnya dulu, minta ampun sama Allah. Jadi bersihkan dulu. Namanya diwadakan, dilobakan ibadah. Nah kayak itu di depan setip, itu nggak karena didandanan ku ibadah nuluwi halus gitu. Jadi secara lahiriah itu tobat. Udah tobat baru takwa. Takwa teh ngalaksanakeun rukun Islam anu 5 gitu. Salat, puasa, zakat, haji dilaksanakeun. Itu takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu takwa tuh. Di awal surat Al-Baqarah takwa itu di sini ada 5 cirinya. Pertama adalah yang iman kepada Allah. Itu pertama ciri yang bertakwa kepada Allah adalah iman kepada Allah, yakin pada Allah, percaya sama Allah. Kedua, wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Bukan ngalakukan salat, mendirikan. Jadi dianya salat, keluarganya salat, masyarakatnya juga salat. Itu hatinya, badannya, pikirannya, semuanya ikut salat. Itu namanya iqamus shalah. Bukan formal-formalan. Makanya tadi baca kitab ya, khusyuk itu ada 2 katanya. Ada khusyuk iman, khusyuk munafik. Ditanyakan apa yang dimaksudnya khusyuk iman? Khusyuk iman itu ada khosyah, ada mahabbah. Dan salat itu ada naon? Ada khosyah, takut sama Allah teh. Ada mahabbah sama Allah, cinta sama Allah. Gitu. Itu namanya khusyuk iman. Ada lagi yang maksud khusyuk munafik. Khusyuk munafik mah tasanu, jijienan. Pura-pura lahiriahna juga nu khusyuk bener. Lawan takbir Allah Akbar. Di pelangking kan eta gitu. Pada wadu eta teh. Yang kapuji ku batur, yang katangen ku batur, pada hati nama teu. Itu namanya khusyuk munafik. Jadi fisikiyah nawungku, jasmaniyah nawungku, lahiriah nawungku, dia khusyuk hatinya tidak. Itu namanya khusyuk apa? Nah, salat itu harus bebas dari khusyuk munafik. Tapi harus menjadi khusyuknya khusyuk iman. Nah, baru salat, belum puasa, belum zakat, belum haji, gitu kan. Mengapa tidak disebut dalam ayat ini? Karena salat itu induknya amal. Lawan salat dilakukan yang lainnya kabawa.
Baru ciri takwa yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Daik infak dengan apa yang Allah berikan. Sedikit atau banyak membelanjakan harta di jalan Allah. Terkoret, bahasa Indonesia koret apa? Bahir Arab. Pelit. Tidak pelit. Pelit bukan? Nah, tidak pelit. Kalau kita ingin disata orang bertakwa, tidak boleh pelit. Asalnya bahir Sunda nama koret atau cap jahe, buntut kasiran, merege hese. Itu orang India, merege hese. Kemudian keempat apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Percaya kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya. Kepada Al-Quran percaya, kepada kitab sebelumnya juga percaya. Karena Allah turunkan kitab kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Terakhir ciri iman, ciri mutakin itu saya takwa adalah wabil akhirati hum yuqinun. Yakin banget ke akhirat urang bakal kadinya sadayana ge. Cek Sayyidina Ali ma'al mautu babun ai mati teh pintu wa kuluna yadkhulunahu. Siap manusia akan lewat di situ. Jadi taya zaman terlewat eta pasti bakal menghadapi pantau itu yang disebut dengan mati. Nah mati itu pintu gerbang akhirat. Mata ayat hadis sebutkan siapa yang membacakan ayat kursi tidak akan masuk surga kecuali yang menghalanginya mati. Jadi sebelum mati enggak akan masuk surga walaupun banyak baca ayat kursi, kecuali kalau sudah mati baru dijamin masuk surga. Itu nandakan padilah dan keutamaan daripada membaca ayat kursi. Ari memeh jadi anggota dewan mageto baca ayat kursi. Ari geus jadi anggota dewan ayatna poho kursina we engko. Mesti dewan. Nah oleh karena itu ciri orang yang ingin memperbaiki zahir adalah takwa pada Allah. Cukup itu tidak. Harus dibarengi dengan menjauhi maksiatnya. Tidak cukup kita banyak obat, bakteri tidak dibuang. Ada toksinasi, ada detoksinasi. Jadi detoksinasinya harus hidup. Membunuh penyakitnya. Nah, membunuh penyakit itu apa? Menjauhi maksiat. Ibarat kieu lawan urang ibadah jeung maksiat dihijikeun. Ibarat ngabangun mah anggeus-anggeus. Ayeuna dibangun isukan dirusak. Tuluy kitu mah anggeus-anggeus. Kalau kita melaksanakan ibadah tapi tidak menjauhi maksiat itu. Nah, bagaimana kalau kita sering maksiat? Ya landongna istighfar. Astagfirullah Abal Baroya. Ya, jadi 1 tobat, 2 takwa, 3 istiqomah. Perbaiki lahiriah itu tidak cukup dengan tobat, banyak ibadah, tapi harus istiqomah. Sapeting tahajud teureun-eureun, tapi saminggu pare, itu tidak istiqomah. Senin Kamis getol, sabulan
11 bulan matahari yang kemis. Itu tidak istiqomah. Maka puasa itu begini. Kalau bisa istiqomah silahkan Senin Kemis lakukan. Tapi kalau belum bisa istiqomah mau Kemis saja atau Senin saja. Karena begini, amal sedikit yang istiqomah lebih bagus daripada amal banyak tidak istiqomah. Kata Nabi, khairul amal adwamuha. Sebaik-baik amal adalah kekalnya, langgengnya. Ulangi, sebaik-baik amal adalah langgengnya. Wa in qala, walaupun sedikit. Sebaik-baik amal itu langgengnya walaupun sedikit, apalagi banyak. Ada dalam kitab Mu'awanah ulama yang sudah membiasakan tahajud puluhan tahun, tapi setiap malamnya itu hanya misalkan 11 rakaat, tidak mau menambah 13 rakaat. Kenapa? Takut tidak istiqomah. Jadi walaupun kita 11 istiqomah lebih bagus daripada loba tapi tidak istiqomah. Nah itu memperbaiki dohir teh adalah istiqomah. Kia atau yang namakan obat. Obat itu cenah teh tapakna kunaonnya atuh da di dahana sambil sakali. Sedangkan di resepnya sehari 3 kali. Ya mah diminum sambil atuh mah eta pakna. Malah diminum 1 hari 1 kali juga, bukan hanya untuk 1 hari. Porsinya 1 minggu, ya 1 minggu. Porsinya 2 minggu, 2 minggu. Kalau tidak begitu tidak akan ada tapaknya. Nah ibadah juga sama. Enak ngaji. Nu berhasil ngaji teh nu istiqomah dah, lain nu pintar. Komo ke mah bodoh teh istiqomah. Nu pintar teh istiqomah gagal mah berhasil. Ngetak ngawas itu nu pentingna istiqomah. Bapak dimulai ngadekeun al-muhajirin dari tahun 90. Dari mulai tidak ada santri, hanya 17 yatim piatu saja. Itu resepnya 1, istiqomah. Karena nasihat Kiai Haji Abdullah Abbas waktu Bapak ketemu dengan beliau minta nasihat, kata beliau istiqomah saja. Istiqomah. Ayat-ayat budak ngajar we. Budakna eueuh sorangan yang ngajar. Payunan jurik juga. Maksudnya ngajar sorangan teh ngapalkeun maca we sorangan gitu. Nah itu jadi istiqomah. Makanya memperbaiki diri kita itu adalah 1 tobat, 2 takwa, 3 baru ada bekasnya. Baru ada bekasnya. Kemudian perbaiki kedua apa? Memperbaiki hati. Memperbaiki hati dengan 3 macam juga. Perbaiki hati pertama dengan ikhlas. Ikhlas. Ngawas ikhlas teh nang ieu. Ikhlas. Nunutan ikhlas teh. Nah ikhlas teh nunutan atuh. Nah jadi kalau ikhlas bisa jadi resep perbaiki hati. Ikhlas tuh bukan masalah gampang. Ikhlas harus belajar. Mereka kacopetan. Jangan teka panggih. Tungtuna harus ikhlaskeun we gitu. Jadi ikhlas nanti timbul setelah apa? Setelah neangan teka panggih. Nah jadi ikhlasnya bukan gampang. Harus diproses dulu. Nyaulah latihnya prosesnya gitu. Madai gering, aduh orang kumaha ya gering nyeri huntu nepi ka coplok. Ayeuna teh aduh orang bakal jadi nini. Kan ciri nini teh ompong lain. Giginya ada. Aduh ayeuna jadi minder huntu geus lila mah biasa we gitu. Ikhlas kajenting huntuna ompong ge.
Jadi ikhlas itu tidak otomatis, belajar secara berproses baru nanti ikhlas. Hanya kalau sudah belajar tidak ikhlas berarti jelema belegug gitu. Engkau diajar yang ikhlas teh ikhlas wae itu berarti belegug zamana. Teu aya tapakna pelajaran teh. Jadi pertama adalah ikhlas. Ikhlas apa? Nah, definisi ikhlas itu secara lahiriah memang ada tandanya. Tandanya apa? Tandanya ikhlas itu istiqomah. Ngereuyeuh itu namanya ciri yang ikhlas. Lahiriahnya itu. Kan hati gak bisa dilihat orang. Hanya dirinya sendiri yang tahu. Kita hanya melihat ikhlas itu dari lahiriah yaitu istiqomah. Lamun teu ikhlas mah bisa istiqomah. Tapi kalau yang namanya ikhlas secara definitif apa? Ikhlas secara definitif mah kahiji nu dipidama teh milari ridho Allah. Kadua milari kabagjan akhirat. Katiluna hoyong diasupkeun kana surga. Kaopatna ditebihkeun tina neraka. Kalimana mah hoyong keng kabahagiaan abadi we gitu. Jadi ikhlas itu begitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah itu jadi hati itu perbaiki dengan ikhlas. Kedua perbaikinya apa? Sidik. Sidik benar jujur. Apa yang dia katakan itulah yang dia yakini. Apa yang dia yakini itulah yang dia katakan gitu. Bahala bapak ngirim surat ke seseorang 2 bulan tuh jawab baik. Terakhir datang jawaban, apa yang kau katakan itulah yang kau yakini. Apa yang kau yakini itulah yang kau katakan. Bingung kan ngartikan lagi naon maksudnya. Apa yang kau yakini itulah yang kau katakan. Apa yang kau katakan itulah yang kau yakini. Orang ngomong naon. Ya ternyata kalau kita sudah yakin, yakinilah oleh kita. Nah itu namanya sidik. Jadi tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu apa yang kata hati. Karena hati tidak pernah dusta, tidak pernah bohong. Yang bohong itu lidah, yang bohong itu kata-kata. Hati gak pernah. Makanya sidik itu memperbaiki hati, jujur. Tidak boleh ada pura-pura. Apalagi dusta di antara kita. Jadi kita harus jujur, itu namanya sidik. Hati diperbaiki dengan jujur. Yang ketiga adalah tumanina. Tumanina teh tenang. Ai salat karena aya salah satu ruku namanya tumanina. Setelah ruku kita i'tidal lalu tumanina. Lalu kita sujud juga harus tumanina, itu kan rukun teh. Apa tumanina teh? Ngarengenak cicing, tenang. Nah kalau kita ingin dikatakan baik hatinya, tenang jiwanya. Cek sunana mah tetagibur, tetagibur teh. Cek Indonesia nama tidak pernah galau jiwanya, itu namanya tumanina, tidak galau. Tenang we seperti ikan arwana tuh di akuarium. Tenang we gubai geboy di dalam akuarium. Tenang gitu. Tak kalau kita membayangkan kapan kita seperti dia gitu. Seperti ikan dalam akuarium, seperti ikan arwana. Nah itu tumanina. Kalau yang dimaksud tumanina di sini apa? Allah hadir selalu di depan kita. Tumaninahnya seperti apa? Seperti bayi. Gitu. Bayi teh cicingkeun di tengah imah. Jong-jong nya cocokan, da yakin hidungna di tukang. Coba kusabab yakin hidungna di tukang, tenang eta si bayi teh.
Begitu ngali-ngali eueuh indungna kakak cerik. Nah tenang nate ku saya yakin di sampingnya ada ibunya. Nah kita yakin ada Allah di samping kita. Maka kita tenang. Tidaklah semua makhluk yang hidup kecuali dijamin rezekinya. Bae nu kalaparan, bae nu sangsara, dijamin sadayana ku Allah gitu. Itu tenang hatinya. Nah perbaiki hati pertamanya apa? Ikhlas, 2 dengan sidik, 3 tumanina. Kalau asaroi rahasia hati kita, hati yang paling dalam bahasana kita banyak. Menurut hatiku yang paling dalam. Nah puisi kan gitu. Ais puisi nak yang paling dalam teh. Yang paling dalam itu kan saroir. Dari hati yang paling dalam, dari lubuk kolbu yang paling dalam. Itu yang kalau kolbu mending ini lubuk kalbu yang paling dalam. Kalbu mah anjing gitu. Bukan kalbu, kolbu. Nah hati yang paling dalam itu harus diopenin, diperbaiki oleh kita, diasuh oleh kita. Diasuhnya 3 macam. Pertama adalah dengan muraqabah. Muraqabah teh rajin ibadah, wajib yang sunat dilakukan, itu muraqabah. Dan ngarasa dirina diintai, diintip su Allah. Ngarasa dikuma, diintai, diintip sama Gusti Allah. Tahun dikaitkan jeung sifat 20 mah yakin karena sifat sama jeung basar. Sama artinya apa? Mendengar basar. Sabab yakin Allah mendengar, Allah melihat, maka kita ibadah muraqabah. Kalau yang kedua musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan Allah. Maksudnya apa? Yakin dengan 2 sifat di Allah. Iradat, kudrat dan iradat. Ngarasakan diri bahwa Allah teh kawasa, Allah teh berkehendak. Kita mah tidak bisa walaupun punya iradah. Karena iradah kita akan kalah sama iradah Allah. Wa ma tasya'una illa yasya'allahu rabbul. Apa yang kita inginkan itu hanya akan berlaku di bawah keinginan Allah. Tidak akan bisa mengalahkan keinginan. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka miman wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal innaka ala kulli syai'in. Itu musyahadah. Yang punya kerajaan kedudukan hanya Allah. Nanti Allah akan berikan kepada yang Allah kehendaki dan mencabutnya yang kau kehendaki. Allah pula yang akan memberikan kemuliaan kepada yang kau kehendaki dan mencabut kemuliaan dari orang yang kau kehendaki. Kenapa? Biyadikal khair. Kebaikan semua ada di saha. Kebaikan semuanya ada di tangan Gusti. Innaka ala kulli syai'in. Jadi tidak ada semua itu kecuali biyadikal khair. Kebaikan yang ada di tangan Allah. Adu belajar sakumaha hayang-hayangan oke teu dikersahkeun ku Allah mah tidak akan wujud. Karena yang sudah mendesain tentang diri kita bukan kita tapi Allah. Waladzi yusawwirukum fil arham. Yang telah mendesain kita ada Allah. Gitu. Kenapa lagi? Musyahadah ketiga ada ma'rifat. Kalau ma'rifat mah idrakun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu tahaddudun muwafiqun lil waqi'i nasi'un an dalilin pamangi anu pasti nu teu kena wagi si anu aku jeung buktina timutina tina alasan itu. Itu ngaranna ma'rifat. Idrakun jazimun. Geus yakin ka Allah teh teu bimbang teu ragu satika-tika acan. Tidak ada tahaddud. Muwafiqun lil waqi.
bakal sesuai jeung kenyataan. Nyebutkan Allah esa cek Allah lain esa cek urang. Esa cek urang mah ya HP teh hiji, tapi aya deui di tangan anjeun. Jadi hijina loba. Hiji cek Allah mah ahad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Muafiqun lil waqi, nasyun dalilin. Kudu pakai dalil ngomong teh. Dalilna Quran, hadis ataupun akal. Disebutna dalil naqal dan dalil akal. Dalil akal, dalil nakal. Akal itu pikiran, nakal itu Quran dan sunnah. Jadi lain ngacapruk jika nu gelo. Pakai dalil ngomong teh gitu. Ngatak supaya bisa ngadai belajar. Tidak mungkin bisa ngadai lantai belajar. Itu namanya ma'rifat. Yakin teragu setiga-tiga acan. Nah, diperbaiki hati teh dengan ma'rifat. Perbaiki sarair ya. Entah kayana belajar memperbaiki 3 macam. Pertama, perbaiki apa? Lahiriah, dohiriah kita dengan taubat, takwa dan istiqomah. Perbaiki hati dengan apa? Ialah sidik dan tumanina. Perbaiki hati yang paling dalam, muraqabah, musyahadah dan ma'rifat itu. Mudah-mudahan kita bisa melakukan yang 3 ini. Perbaiki lahiriah kita, hati kita dan hati yang paling dalam. Wallahu a'lam bishawab.